Pagi ini kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, dalam pribadi kita, ya kita jadikan ini sebagai prinsip hidup kita, juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau meminta tolong, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Ya, walaupun akhirnya kita minta tolong kepada manusia dan manusia menolong kita, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan orang tersebut untuk menolong kita. Ya, jadi tetap ya, sekecil apapun ya kebutuhan kita, kita membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isti'anah ya, isti'anah ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Karena ibadah itu macam-macam ya. Ibadah itu bermacam-macam. Tapi saya mau tanya sama antum ya, coba sebutkan jenis-jenis ibadah. Ibadah itu kan banyak, di antaranya isti'anah. Isti'anah ini salah satu bentuk ibadah. Nah, saya mau tanya sama antum, coba sebutkan ya, coba sebutkan beberapa jenis ibadah. Coba yang tahu angkat tangan. Ya, yang tahu angkat tangan.
jenis-jenis ibadah. Di antaranya ini isti'anah, meminta pertolongan. Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan ya. Ayo. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Wah, bahaya. Ya, kalau kita nggak tahu jenis ibadah, ngerinya apa? Ngerinya jenis. Nah, fadal. Apa? Enggak. Itu secara umum. Ya, ini secara khusus gitu. Nah, kita ngeri. Ya, jangan sampai. Ya, kalau kita tidak tahu jenis-jenis ibadah, jangan sampai kita menunjukkan ya ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayaknya kita perlu bahas usul ats-tsalatsa ini. Ya. Dalam kitab Al-Usul ats-Tsalatsa itu disebutkan buah karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Di situ ada disebutkan anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah. Di antaranya isti'anah. Ya, di antaranya adalah al-isti'anah. Nah, ibadah ini, isti'anah ini, meminta pertolongan ini tidak boleh diserahkan, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh, sekali lagi, al-isti'anah ini, meminta pertolongan ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun." Ini agak keras ya, agak keras, tapi memang harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Kata beliau rahimahullahu taala, "Faman sarafa minha syai'an." Siapa yang memalingkan ya salah satu jenis, apalagi semua jenis-jenis ibadah tersebut ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrik, maka dia adalah orang yang musyrik. Ya, kafirun, dia adalah orang yang kafir, artinya keluar dari agama Islam. Kita tidak memvonis orang. Akan tetapi kalau ada seorang muslim ya yang menunjukkan salah satu jenis ibadah, apalagi kalau semua, apalagi kalau banyak, salah satu jenis ibadah ya dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Dia terjatuh kepada kekufuran. Ya, dia terjatuh kepada kesyirikan, dia terjatuh kepada kekufuran. Apabila dia meninggal di atas dosa ini, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia. Ini kalau dia tidak bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal dengan taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Akan tetapi kalau dia meninggal di atas kesyirikannya, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya dia meminta tolong kepada penghuni kuburan, ya, atau dia meminta tolong kepada makhluk yang mana makhluk itu tidak mampu untuk melakukan apa yang dia diminta tolongin tersebut, itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia meninggal di atas dosa tersebut dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal di atas kekufuran, dia meninggal di atas kesyirikan. Sekali lagi, kita tidak memvonis orang. Akan tetapi kalau ada orang ya yang mati meninggal di atas dosa syiriknya, ya dia meninggal di atas kekufuran, maka Allah tidak akan mengampuni dia dan dia akan berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, al-isti'anah, meminta pertolongan ini adalah ibadah. Ya, dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang lagi mengalami kesulitan, ya, misalnya dia punya utang 1 miliar misalnya. Dia enggak sanggup bayar. Akhirnya dia teriak-teriak, "Ya Abdul Qadir Jailani, bantu saya, berikan saya rezeki." Ya, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut sebagai isti'anah. Dia meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tenggelam di lautan. Ya, dia tenggelam di lautan. Begitu dia tenggelam, ya dia panggil-panggil orang yang dianggap sebagai wali, "Bantu saya, wali ini segala macam orang soleh." Ya, dia minta untuk menolongnya misalnya. Maka dia beristi'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun." Siapa yang memalingkan jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, musyrik kafir, maka dia terjatuh kepada kesyirikan
dan dia terjatuh kepada kekufuran, dia terancam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Taib, apa dalilnya kalau al-isti'anah itu Al-Surah Fatihah ayat berapa? Hah? 5. Nah, ayat 5. Ya, baik. Antum baca berapa? Excel. Siapa? Siapa yang biar nggak terlalu tegang ya? Baik, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini minimal berapa kali kita baca dalam sehari semalam ini? Minimal berapa kali kita baca sehari semalam? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu. Ya, iyyaka hanya kepadamu wahai Allah ya Allah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in. Kami meminta pertolongan. Ya, nah ini yang harus kita tanamkan. Ya, wasiat Rasulullah SAW ini, poin ini yang benar-benar harus kita yakini, harus kita jadikan sebagai prinsip hidup. Kemudian kita ajarkan dan kita tanamkan di hati anak-anak kita sejak kecil. Ya, ini harus kita ajarkan. Ya, ini yang harus kita ajarkan. Oke lah, misalnya kita mau minta tolong sama orang saja. Ya, kita lagi beruang saja. Kita lagi nggak punya uang, kita mau pinjam uang 100 ribu. Kita mau minta tolong kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada kerabat kita, tetangga kita. Ya, akan tetapi sebelumnya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, salaful ummah, salafus saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sampai tali sandalnya putus, ya bahkan sampai garam dapurnya habis, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini kan perkara sepele. Kalau kita nggak pernah ada yang kepikiran sampai ke sana. Ya, kita tuh minta sama Allah kalau dalam kondisi darurat. Padahal kita katakan pada pertemuan yang telah lalu, kaum musyrikin juga melakukan itu. Dalam kondisi yang sangat genting, mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti kaum musyrikin, ya, yang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dalam persoalan yang genting saja. Ya, dalam perkara apapun, ya, garam kita habis, gas kita habis, kita nggak bisa bayar uang sekolah anak-anak kita, ya, kita nggak bisa memberikan uang belanja kepada istri kita dan lain sebagainya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idzasta'anta kata Rasulullah SAW, dan ini yang ditanamkan kepada Rasulullah SAW kepada ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di saat beliau pada saat itu masih berusia 9 tahun. Wa idzasta'anta, apabila engkau meminta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah melanjutkan, wa alam annal ummata law ijtama'at. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alam dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, andai umat ini, andai seluruh manusia berkumpul, ya, ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka. Ya, andai seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, ya, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat, mendatangkan manfaat kepadamu illa bi syai'in qad katabahullahu laka, kecuali itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan berkumpul 1, 2, 3 orang, seluruh manusia berkumpul, kata Rasulullah SAW. Dan ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita yakini, yang kita jadikan sebagai prinsip hidup. Dan kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, maka mereka, manusia tersebut, seluruh manusia tersebut tidak akan pernah memberikan manfaat, keuntungan kepada kita, walaupun itu keuntungan sedikit, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah tidak takdirkan, ya, seluruh manusia berkumpul yang ada di atas permukaan bumi ini, yang awal sampai yang terakhir, memberikan kepada kita manfaat, keuntungan, bantuan, kita tidak akan pernah bisa
ya kecuali itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mampu, itu berarti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan, walaupun berkumpul semua manusia, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepada kita, ya. Dan ini terbukti. Saya pernah dengar belum lama, ya, ada salah sebuah rumah sakit, ya. Ada salah sebuah rumah sakit. Di rumah sakit tersebut dia punya dokter jantung yang senior, ya. Qadarullah kena COVID. Semua tim dokter turun, bahkan sampai habis miliaran kalau nggak salah, ya. Sampai katanya jantungnya itu dicopot kalau nggak salah, terus ganti sementara apa gitu, ya, untuk menyelamatkannya. Akhirnya dia meninggal dunia, ya. Semua turun, dokter-dokter senior turun. Jangan sampai kita kehilangan dokter ini, profesor. Ya, ini kalau kita kehilangan ini aset yang luar biasa. Ya, ada rumah sakit, saya nggak usah sebutkan namanya. Ya, diturunkan semua dokter-dokter profesional, dokter-dokter senior untuk menyelamatkan dokter senior ini. Akan tetapi lan yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita kalau meyakini seperti ini, ya, keyakinan kita seperti ini, apalagi kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita, tenang hidup kita, ya, tenang hidup kita. Jadi nggak ada yang namanya mengeluh, ya. Apalagi kalau sampai mengeluh di sosmed, kan, kita kan sekarang kebiasaan ya ngeluh di sosmed, ya. Ada bahkan yang ngeluh di tembok-tembok, ya, orang padahal itu kerjanya orang Yahudi loh, suka meratap di tembok. Ya Tuhan, kami lapar gitu, di tembok. Ya, banyak orang yang ngeluh seperti itu. Padahal orang Yahudi itu suka ngeratap di tembok. Hati-hati, jangan sampai kita tuh mengeluh di tembok. Ya, Allah itu di atas langit, ya, di atas langit tinggi Allah Subhanahu wa taala, di atas arasy, bukan di tembok. Ya, ada orang yang Allah kami lapar gitu kan, seperti itu. Ya, nulisnya bukan di tembok, akan tetapi ya bangunlah di akhir malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta. Ya. Nah, kalau keyakinan kita seperti ini, tenang hidup kita. Kalau misalnya nih ada keuntungan, misalnya seharusnya secara teori keuntungan ini misalnya 100 juta kita kantongin, hanya karena persoalan kecil ada apa gitu sehingga kita tidak kantongin keuntungan tersebut, akhirnya 1 bulan kita nggak mau makan, ya. Padahal seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita tidak akan bisa, kecuali walaupun itu sedikit, kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman, ya. Saya punya teman, Masya Allah. Beliau, kalau saya pribadi saya sebut beliau itu sebagai orang yang kaya raya, Masya Allah, ya. Karena asetnya di mana-mana, ya. Hampir di setiap daerah itu banyak asetnya, ya. Baik itu rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Itu kalau waktu sholat, ya, masuk waktu sholat, tokonya close, tutup. Ya, usahanya secara kasat mata, zahirnya, kalau orang lihat, itu usahanya itu nggak mungkin bisa bikin dia kaya, ya. Ya karena memang demikian kan, nggak ada hubungannya usaha kita dengan rezeki kita kan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian diatur dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi nggak ada hubungannya. Ya. Nah, setiap waktu sholat ya ditutup, close, tokonya tutup. Ya. Dia bilang sama pelanggan, mohon maaf, kita mau sholat jamaah dulu. Ya. Kalau mau nunggu silahkan. Kalau misalnya nggak mau nunggu, di depan toko sama, harga sama, silahkan ke situ. Dan subhanallah, dia kembali dari masjid, mereka nih dan karyawannya kembali dari masjid menuju ke tokonya, masih setia pelanggannya menunggu. Ya, Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini yang harus kita yakini. Semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat walaupun sedikit, kecuali yang sudah ditetapkan, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Rasulullah selanjutnya beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, wa ini jatama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Sebaliknya, andai semua manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, untuk membahayakan engkau, maka mereka tidak akan bisa membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi manusia semua berkumpul untuk mencelakai kita misalnya, ya.
jangankan 1, 2 atau 3 orang, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan bahaya, mudarat kepada kita, mereka tidak akan bisa lakukan itu kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bisa memudaratkan kita, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para sahabat dulu, ya radhiyallahu taala anhum majma'in, salaf kita, itu enggak ada yang takut. Bahkan ajaib ya, kita kalau baca sirah sahabat ketika mereka terbunuh syahid, itu rata-rata di tubuhnya itu puluhan sampai ratusan bekas lukanya. Dan ketika ditemukan lukanya itu enggak ada dari arah belakang, semua dari arah depan. Artinya apa? Enggak ada sahabat yang mundur. Enggak mundur, mereka maju terus. Ya, ketika mereka luka-luka, maka luka-luka ada yang sampai puluhan gitu kan, ada yang sampai ratusan luka, itu ditemukan semua di depan tubuhnya, bukan di belakang. Ya, mereka tidak takut karena mereka meyakini ini, bahwa mereka tidak ada yang bisa mencelakai mereka kecuali yang sudah dicatatkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 107, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in yamsaskallahu bidurrin, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki menimpakan kepada engkau ya satu bahaya, kata Allah Subhanahu wa taala, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya tersebut kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yuridka bi khairin, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu kebaikan kepada engkau, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Itu kalau sudah diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 11, ya, ma asaba min musibah, apa saja yang menimpa, suatu musibah apapun yang menimpa, ya, illa biiznillah, tidaklah menimpa satu musibah illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbahu, ya, maka hatinya mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 17, ya, qul man dzalladzi ya'simukum minallah, katakan wahai Muhammad, siapa yang menjaga kalian ya dari Allah Subhanahu wa taala, in arada bikum su'a, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan atas kalian, au arada bikum rahmatan, atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, ya, menghendaki rahmat buat kalian, itu tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 51, qul lan yusibana, katakan wahai Muhammad, lan yusibana, tidak akan ada yang bisa menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah ditetapkan, dicatatkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, Allah Subhanahu wa taala pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah ya bertawakal orang-orang yang beriman. Ya, saya tanya sama antum, tawakal ini jenis ibadah apa bukan? Nah, jenis ibadah. Ada yang tahu nggak rukun tawakal itu ada berapa? Hah? Ada berapa? Betul. Ada berapa? 2. Yang pertama? Hah? Iya betul ya. Iya, yang pertama adalah menyandarkan hati kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, al-akhdhu bil asbab, ya, antum dapat tadi ya. Ya, al-akhdhu bil asbab. Ya, mengambil apa? Mengambil sebab. Al-akhdhu bil, kalau kita ikhtiar, ya, mengoptimalkan, memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan usaha. Ya. Tapi Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya orang yang beriman itu karena keyakinan seperti ini tidak bisa ditakut-takuti.
Ya, karena keyakinan ini, prinsip ini, orang beriman itu nggak bisa ditakut-takuti, tidak bisa digertak. Itu orang beriman, nggak bisa ditakut-takuti. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 173. Ya, alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang manusia datang kepadanya, kemudian orang-orang berkata kepadanya, ya, menakut-nakuti orang beriman tersebut, menggertak orang-orang yang beriman tersebut. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia orang-orang sudah mengepung kalian. Ya, orang-orang ingin mencelakai kalian, ingin memberikan bahaya kepada kalian. Ya, maka apa yang dilakukan oleh mereka? Fakhshawhum. Ya, maka fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, akan tetapi bertambahlah keimanan mereka. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kami, ya, wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pelindung. Ya, ini orang beriman. Jadi nggak bisa digertak, nggak bisa ditakut-takuti. Ya, jadi kalau misalnya takut-takuti, hati-hati. Ya, antum kalau membela kebenaran, bisa-bisa orang semua datang gebukin apalah segala macamnya. Bukannya takut. Ya, orang beriman itu bukannya takut, malah fazadahum imana, bertambah keimanan mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai pelindung kami, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik pelindung. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, ya, suatu ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Saat itu, ya, satu-satunya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Ibrahim. Bukan cuma di satu kampung, di satu RT, satu negeri. Pada saat itu, satu-satunya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim. Ya, kemudian raja dan seluruh masyarakat, rakyat, ya, penduduk negeri pada saat itu sudah berkumpul menyalakan api besar. Ya, dalam rangka untuk membakar, melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Ya, ini satu-satunya. Kita kalau mengalami kondisi seperti itu, gimana perasaan kita? Ya, mungkin kita udah mati duluan sebelum dilemparkan ke dalam api, sebelum dikeroyok, digebukin oleh orang, kita sudah mati duluan, mati ketakutan. Ya. Nah, kemudian setelah api sudah berkobar, sudah menyala berkobar-kobar, maka, ya, Nabi Ibrahim sudah hendak dilemparkan masuk ke dalam api yang berkobar-kobar tersebut. Ya, sudah dimasukkan, sudah dinaikkan, dipasang di manjanik. Manjanik itu ketapel raksasa, ya, yang biasa dipakai orang-orang dulu untuk melemparkan batu besar, ya, atau batu yang menyala, ya, dibakar kemudian dilemparkan pakai manjanik kayak ketapel raksasa gitu. Ya, nah, Nabi Ibrahim ditempatkan di situ. Ya, antum tahu, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam posisi seperti itu, turun Jibril. Ya, Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya, alaka ilayya haja, Ibrahim, kamu butuh nggak bantuan saya? Ya, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, amma ilaika fala, saya nggak butuh bantuan kau hai Jibril. Fa amma idallahi fana'am, adapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya sangat butuh bantuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu beliau dilemparkan ke dalam api, ini keyakinan luar biasa. Ya, ini sudah keyakinan tingkat tinggi nih. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, ya, secara teori gosong, ya, mungkin tulangnya pun tidak tersisa, itu secara teori, dan mereka menganggap seperti itu. Ya, akan tetapi ketika api sudah mulai padam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam keluar dari bekas api tersebut. Bahkan, ya, dalam sejarah dikatakan, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu sampai keluarnya menggigil. Ya, bukannya kepanasan, enggak, tapi keluarnya menggigil. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin, ya, dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Nah, kata para ulama, andai Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman, wahai api, jadilah engkau dingin, andai Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim akan mati membeku karena saking dinginnya. Jadi yang api yang sifatnya bergejolak, membakar,
tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasalaman, dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam keluar dari dalam api dalam keadaan apa? Dalam keadaan menggigil. Ya, ini orang yang beriman, masya Allah. Ya, nah orang-orang yang beriman tuh nggak bisa ditakut-takuti. Ya, nggak bisa ditakut-takuti, tidak bisa digertak. Ya, orang beriman kalau sudah pasang badan, ya, untuk al-haq, untuk kebenaran, ya, untuk dakwah tauhid, untuk dakwah sunnah, untuk menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, nggak takut. Ya, walaupun diancam oleh seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini, orang beriman tidak takut, tidak gentar. Ya, karena kenapa? Fazadahum imana, maka akan bertambahlah keimanan mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'atil aqlam. Ya, ini poin yang ketujuh. Ya, rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan suhuf telah kering. Ya, catatan telah kering. Apa maksudnya di sini? Rufi'atil aqlam, wajaffatis suhuf. Apa artinya? Apa? 6, takdir sudah tetap. Ya, sini antum. Sini, tal. Antum pakai apa? Syukran barakallahu fikum. Ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada yang berubah. Antum tahu, kita nih sekarang nih, ya, yang dapat baju itu sudah takdir. Yang tidak dapat baju juga sudah takdir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kullun, ini catat baik-baik, ini kaidah ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Ya, kalau kita dimudahkan untuk dapat baju ini, ada saja caranya sehingga kita mendapatkan baju ini. Seorang ditakdirkan menjadi seorang ulama, dimudahkan jalannya untuk menjadi seorang ulama. Seorang ditakdirkan menjadi seorang ustadz, dimudahkan jalannya untuk menjadi seorang ustadz. Seorang yang ditakdirkan menjadi seorang yang kaya raya, dimudahkan jalannya untuk menjadi kaya raya. Ada orang, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, enggak kaya-kaya. Ada orang yang santai jadi kaya. Karena kenapa? Itu takdirnya. Ya. Nah, kalau begitu buat apa kita beramal? Buat apa kita bekerja? Pertanyaannya, tahukah kita apa takdir kita? Kan nggak tahu. Ya, maka kita hanya berusaha. Kata Rasulullah, i'malu, bekerjalah kalian, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena semua dimudahkan sesuai dengan penciptaannya, sesuai dengan takdirnya. Ya. Jadi itu semua takdir. Ya. Jangan pernah khawatir. Takdir kita sudah dicatatkan di Lauhil Mahfuz. Ya, bahkan, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ya, kata wallahu maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan takdirnya semua makhluk itu, ya, qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini, ya, takdir kita semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, daun yang jatuh, yang terkecil, daun terkecil yang jatuh dari pohonnya, semua itu sudah dicatatkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, jadi nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita takut. Ya, nah, kalau orang-orang beriman punya prinsip seperti ini, dan ini juga kita tanamkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, maka tenang hidup kita. Ya, tenang hidup kita. Karena kenapa? Prinsip kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak ada yang namanya orang ngoyo-ngoyo gitu. Ya, nggak ada yang orang yang niat untuk korupsi gitu. Karena kenapa? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang yang ngoyo gitu sampai meninggalkan kewajiban dalam rangka untuk mencari rezeki. Udah masuk Isya belum? Belum ya? Hah? Udah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ana mau tanya antum dulu, siapa yang paling jauh rumahnya sini? Bukan kampungnya ya. Kalau kampungnya ana yang paling jauh sini Sulawesi. Siapa yang paling jauh rumahnya di sini? Yang paling jauh? Ayo siapa? Di mana, Pak? Maaf. Kali? Bener ya, dan ya, paling jauh. Iya. Bapak pakai apa? Enggak, bukan. Ini pakai apa? Ukurannya, size-nya. Pakai apa, Pak? L ya? Iya, L kali. L ya. Baik, syukran barakallahu fiik. Afwan. Yang paling jauh. Berarti nggak ada lagi yang lebih jauh dari beliau. Ya, masya Allah. Ya, zadakumullahu hirsan wa ilma. Baik, kita lanjutkan ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi. Dalam riwayat ya yang lain, ya Rasulullah SAW bersabda, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan perdana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firraha. Ya, ta'arraf ilallah. Ya, perkenalkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala firraha, di saat engkau luas, di saat engkau lapang, di saat engkau senang. Ya, kalau para ulama mengartikan ta'arraf di sini artinya cari muka engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala firraha, di saat engkau lagi lapang, di saat engkau lagi senang, di saat engkau lagi berkecukupan. Ketika misalnya nih kita lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan, kelapangan dalam masalah rezeki, ya, maka bapak dan ibu sekalian jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Ya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, misalnya kekuatan fisik, ya jangan ragu-ragu menggunakan kekuatan fisik kita tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah di masjid, ya, salat sunnah, ya, salat rawatib, ya, dan lain sebagainya. Intinya kita pergunakan kekuatan kita tersebut dalam rangka apa? Mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita misalnya diberikan diberikan keluasan yang lainnya, maka di saat itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika ada seorang hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang rajin beribadah, rajin melakukan ketaatan di saat dia lagi luas, di saat dia lagi lapang, ya, di saat dia lagi kuat, dia beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kata Rasulullah, ya'rifka fi syiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali engkau, akan mengingat engkau pada saat engkau dalam keadaan susah. Ya. Jadi rumusnya nih, kalau misalnya kita mau diingat Allah Subhanahu wa taala, kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita lagi susah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala di saat kita luas, di saat kita lapang. Semua kita ketika kita susah, mungkin semua kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau lagi dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi sakit, kita nih sebebel-bebelnya kita kalau lagi dalam kondisi sakit itu biasanya langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kemarin baca di Thailand sana, ya, subhanallah, ya, di daerah di negeri Thailand sana itu lagi dalam kondisi Covid, ya, kayak sekarang kita di sini. Ada satu ruangan khusus, ya, satu bangunan khusus yang disediakan buat mereka di situ. Ya, bukannya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mereka mengadakan pesta minuman keras dan mengadakan pesta seks gitu loh. Ya, padahal mereka sudah
ya diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sempat-sempatnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita semua, ya, kemungkinan kita semua ketika kita diberikan kesusahan, kesulitan, diuji dengan kesusahan dan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan kita semua mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang susah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluasan, kelapangan, di saat itu susah bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mengingat Allah di saat dia lagi berkecukupan, berkeluasan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia, akan membantu dia ketika dia dalam kondisi susah. Jadi itu rumusnya, ya. Jadi sekarang kita nih lagi dalam kondisi lapang ini, ya. Segeralah yang punya harta berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, ya, membantu orang-orang yang membutuhkan, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Segera lakukan itu, ya. Maka di saat kita lagi dalam kondisi kesulitan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengingat kita, ya. Zannun, ya, Zannun ini dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai dengan 88. Zannun, siapa Zannun itu? Ya, Zunnun siapa, ada yang tahu? Ya, Nabi Yunus. Tal, barakallahu fikum. Sini, sini. Antum size-nya apa? M, L. Masih ada nggak ya? Nih, barakallahu fikum. Baik, Zunnun itu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai dengan 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhannun, ya, dan Nabi Yunus, ya, izzahaba mughadiban, tatkala beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, ya. Jadi beliau itu marah meninggalkan kaumnya karena kaumnya didakwai siang malam, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Zunnun, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam pergi meninggalkan kaumnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa dhanna an lam naqdira alaih, dan dia Nabi Yunus menyangka bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mempersempit dia, ya, tidak akan mempersempit dia. Fanada fi dzulumat. Maka kemudian setelah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam pergi meninggalkan kaumnya, dia pun naik ke dalam naik di atas perahu. Ya, ceritanya panjang sampai akhirnya beliau dilemparkan ke laut, ya, dan dimakan oleh apa? Dimakan oleh ikan paus, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan fanada fi dzulumat. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Kata para ulama, kegelapan-kegelapan di sini maksudnya adalah apa? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Nah, silakan Bapak. Masya Allah, barakallahu fikum. Sini Bapak, maaf, ya. Sini Bapak, sini. Maaf ya, sini. Bapak M kali ya, M ya. Maaf, barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, fanada fi dzulumat. Ya, maka Nabi Yunus itu berdoa di dalam kegelapan-kegelapan. Kata para ulama di sini ada 3 kegelapan. Ya, gelapnya, ya, di dalam perut ikan paus. Bisa dibayangkan nggak kira-kira kita kalau ditelan ikan paus, gimana nasib kita di dalam perut ikan paus? Ini kegelapan. Ya, yang pertama. Kemudian di dalam gelapnya, ya, di kedalaman laut, gelapnya dalamnya laut. Ya, ini ikan paus bukan di permukaan, bukan hidupnya di pinggir pantai, enggak. Ini ikan paus yang sangat besar. Ya, bahkan kata para ulama ikan paus itu masih hidup sampai sekarang. Ya, masih hidup sampai sekarang. Saya pernah dengar ada ikan paus biru ya kalau nggak salah. Ya, itu itu besarnya luar biasa, berapa puluh meter gitu ya, ya, dan berapa ton gitu. Sampai katanya kalau di dunia ini ada beberapa ekor gitu. Sampai kalau dipotong-potong, ya, satu orang itu masih bisa kebagian 3 kilo seluruh penduduk bumi ini katanya. Ya, wallahu alam benar apa enggaknya. Ya, mungkin lebih besar dari itu yang menelan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya.
Nah, di dalam kegelapan perutnya ikan paus, kemudian di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya malam, ya, ditelan oleh ikan. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdoa di saat-saat yang seperti itu, Allah ilaha illa anta, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu, kami pun memperkenankan, mengabulkan doanya, wa najjainahu minal ghammi, dan kami pun menyelamatkan dia dari kesusahan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 143 sampai 144, falaula annahu kana minal musabbihin, kata Allah Subhanahu wa taala, andai ini, ya, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dulunya, kata para ulama, minal musabbihin, termasuk daripada orang-orang yang mengingat Allah, ya, Nabi Yunus, ya, adalah orang-orang yang sangat rajin sholat, ya, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu sangat rajin sholatnya, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, andai Nabi Yunus bukanlah termasuk orang-orang yang rajin sholat, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari kiamat. Perhatikan di sini. Jadi di saat beliau, ya, alaihi salatu wassalam dalam kondisi lapang, ternyata beliau adalah orang-orang yang sangat rajin sholatnya, ya, sangat rajin sholatnya. Nah, maka kalau kita hendak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita genting, di saat-saat kita lagi butuh pertolongan, maka perbanyaklah sholat kita, perbanyaklah sujud kita, ya, perbanyaklah sujud kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, diulangi sampai 2 kali, ya, dan nanti kita sebutkan, ya, di akhir pertemuan insyaallah kita akan sebutkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa alam anna ma akhta'aka, ketahuilah, ya, kata Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang seharusnya terluput darimu, ya, seharusnya tidak mengenaimu, lam yakun liusibaka, maka itu tidak akan bisa mengenaimu, tidak akan bisa menimpamu, ya. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu tersebut ada bahaya yang terluput dari kita, maka yakinlah bahwa bahaya tersebut itu tidak mungkin mengenai kita, ya. Dan ada saja caranya sehingga kita terlindung, terbebas dari bahaya tersebut. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala memang tidak menakdirkan kita untuk mendapatkan bahaya tersebut. Dan ini yang harus kita yakini, ya. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 51. Ya, kullan yusibana, ya, katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak ada yang bisa menimpa kita, tidak ada yang bisa menimpa kami, yang bisa mengenai kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah, ya, ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, ya. Saya pernah punya punya cerita, ya. Ada, ya, orang tua teman, ya, ada orang tua teman dulu waktu masih di pondok, ya. Dulu waktu itu kita kalau dari dari Sulawesi Selatan mau ke Sulawesi Tenggara itu naik perahu. Pada saat itu naik perahu kayu, ada mesinnya gitu kan, ya, agak lumayan besar lah, ya. Nah, qadarullah, kapal kayu itu tenggelam di tengah lautan, ya. Dan ayahnya teman ini sampai mengapung di lautan selama lebih dari 1 bulan. Ya, orang semua menyangka ini sudah meninggal, ya. Ternyata dia mengapung di lautan. Dan tahukah kita bahwa dia hanya berpegangan di sebuah kayu, ya, nggak tahu kayu itu tiba-tiba ada nongol di situ, kemudian dia berpegangan di kayu tersebut sampai dia makan dari kayu tersebut. Sehari-harinya dia makan dari kayu tersebut, ya. Kemudian ini badannya sudah ditumbuhi lumut, ya, sudah ditumbuhi lumut. Itu saking lamanya di lautan, sebulan lebih mengapung di lautan, ya. Tahukah kita bahwa dia meninggalnya di mana? Dia meninggalnya beberapa tahun kemudian, meninggalnya di hotel, ya. Subhanallah, ya, meninggalnya di hotel, bukan di lautan tersebut. Kalau kita mau bicara teori, ya, lebih besar mana kemungkinannya dia meninggal di lautan itu daripada di hotel misalnya,
Ya, di atas tempat tidur. Lebih besar mana? Ya, lebih besar peluangnya meninggal di lautan. Itu secara teori. Akan tetapi, ya, karena memang dia ditakdirkan meninggalnya di hotel, maka dia tidak meninggal di lautan, di tengah lautan. Walaupun dia di tengah lautan terapung-apung ya selama lebih daripada 1 bulan. Ya, jadi masya Allah. Ini yang harus kita yakini, bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita apapun itu, baik bahaya yang kecil, baik bahaya yang sedang, yang besar, tidak akan ada yang bisa menimpa kita kecuali kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa ma asabaka, dan apa yang seharusnya menimpamu, ya, apa yang seharusnya mengenaimu, lam yakum li ukhtiyaka, tidak mungkin ya engkau luput dari perkara tersebut. Ya, jadi kalau misalnya memang kita sudah ditakdirkan ditimpa bahaya, maka kita tidak akan mungkin luput dari bahaya tersebut. Bagaimanapun caranya kita menghindar, kita pasti akan terkena bahaya tersebut. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, wa alam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya an-nasra, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Ya, jadi pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wal akibatu lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akhir ending yang baik itu adalah miliknya orang-orang yang bertakwa. Ya, nah kita harus yakin, ya, kita harus meyakini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan pertolongannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan pertolongannya kepada orang-orang yang sabar. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk bertawassul dengan kesabaran kita, ya. Dan ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ya, bahkan sampai 2 kali disebutkan. Ini yang saya sebutkan tadi. Ya, dalam Al-Quran yang pertama surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, meminta pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah apa? Dengan wasilah sabar dan salat. Ya, dengan wasilah apa? Sabar dan salat. Jadi kalau semakin kita ditimpa ujian, ya, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, semakin kita kuatkan sholat dan kesabaran kita. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Jadi bukan semakin dikuatkan mengeluh kita, bukan. Akan tetapi yang dikuatkan adalah semakin kita kuatkan sholat dan sabar kita. Semakin musibah menimpa kita, semakin kencengin sholat kita, semakin kencengin kesabaran kita. Ya, wa innaha lakabirah, dan sesungguhnya dia itu sangat berat. Illa alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah apa? Dengan wasilah sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, makanya kata Rasulullah, ya, ma'an nasri bersama dengan pertolongan itu kesabaran. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kesabaran kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa annal faraja ma'al karbi, sesungguhnya al-faraja, sesungguhnya keluangan itu, ya, ma'al karbi, bersama dengan kesulitan. Jadi di mana ada kesulitan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan, ya, keluangan, jalan keluar bagi kesempitan tersebut. Tapi dengan syarat kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kelapangan, akan memberikan kepada kita jalan keluar. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan al-usr, kesusahan itu, yusra, ada ada kemudahan.
Ya, perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu yusra, ada kemudahan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi berfirman, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ya, perhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ini ada beberapa penekanan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan ya inna. Ya, inna kalau dalam bahasa Arab itu penekanan litaukid, untuk menekankan sesungguhnya. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan sigha ma'rifah pada kata al-usr. Ya, kalau yang belajar bahasa Arab itu pasti tahu. Ya, al-usr pakai alif lam itu namanya ma'rifah kalau dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu definitif. Ya. Al-usr artinya kesulitan tersebut. Kesulitan itu, kalau usrun suatu kesulitan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan alif dan lam, artinya ma'rifah. Fa inna ma'al usri. Ya, sesungguhnya bersama dengan kesulitan tersebut. Jadi definitif ma'rifah. Ya. Nah, menunjukkan bahwa pada penyebutan pertama al-usr, ya, dan pada penyebutan kedua, karena kan dua kali di sini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, jadi keduanya mempergunakan apa? Alif dan lam. Dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Ma'rifah. Nah, artinya apa? Artinya ini satu kesulitan. Jadi sama kesulitan yang pertama dengan kesulitan yang kedua. Jadi satu kesulitan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan tersebut yusrun, ada satu kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan tersebut sama dengan yang pertama. Jadi satu kesulitan, yusran, ada kemudahan. Ya. Nah, sedangkan pada kata yusran, ya, itu dengan mempergunakan nakirah. Ya, nakirah itu artinya apa? Nakirah itu kebalikan dari ma'rifah, tidak definitif. Ya, jadi apa namanya? Yusran itu suatu kesulitan. Ya. Nah, maknanya di sini apa? Ya, al-usr satu kesulitan, yusran dengan nakira, dengan tidak memakai alif lam, itu kesulitan yang berbeda. Artinya satu kesulitan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kemudahan. Ya. Jadi fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan tersebut yusra, itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan tersebut ada kemudahan. Jadi satu kesulitan disiapkan dua kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lan yaghliba usrun yusrain. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah Subhanahu wa taala, ya, kata beliau bahwa satu kesulitan itu tidak mungkin dikalahkan oleh dua kemudahan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, penekanannya di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fa inna ma'a. Di sini ada ma'iyah. Ya, artinya kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan setiap kesulitan, sudah disiapkan kemudahannya. Jadi ada yang membersamai. Ya, tapi dengan catatan bahwa kemudahan ini hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yakinlah bahwa ketika kita berada di puncak-puncak kesulitan, ya, di puncak-puncak kesusahan, ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan menurunkan kemudahan kepada kita. Ini harus kita yakini. Ya, karena kalau kita tidak yakini ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyiapkan bagi kita apa? Tidak menyiapkan bagi kita kemudahan. Bahkan, ya, kemudahan itu akan mengeluarkan kesusahan itu, walaupun kesusahan itu berada di dalam lubang dhab, ya, semacam biawak yang ada di padang pasir. Ya, masuk ke dalam lubangnya, semakin ke dalam itu semakin sempit. Ya, bahkan digambarkan bahwa kesulitan itu akan mengeluarkan kesusahan walaupun masuk ke dalam lubang biawak. Jadi seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Masih ada dua pertanyaan, ya. Masih ada dua pertanyaan dan mudah-mudahan antum bisa menjawabnya. Baik, ya.
yang mau jawab angkat tangan. Bisa apa enggak ya urusan nanti. Angkat tangan aja dulu. Ya, masih ada 2 lagi. Ya. Angkat tangan aja nggak apa-apa, nggak didenda kok kalau nggak bisa ini. Apa nanya dulu kalau nggak mau angkat tangan? Nanya dulu ya. Ada yang mau angkat tangan? Tanya dulu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah." Ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ya kita sudah pelajari ya. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah katakan pada pertemuan yang telah lalu bahwa menjaga Allah Subhanahu wa taala kalau kita ringkas itu ada 4 poin. Ya, ada 4 poin. Ada yang bisa sebutkan enggak? Ada yang bisa sebutkan enggak? Ya, coba yang bisa angkat tangan. Nyatet enggak? Boleh nyontek, lihat catatan enggak apa-apa. Ayo, fadal. Antum belum jawab tadi kan? Belum, fadal. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala coba. 6. Dengan menjalankan syariatnya. Iya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Yang pertama. Baik, yang kedua. Yang kedua, meninggalkan larangannya. 6, sahih. Yang ketiga. Tiga, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Yang keempat. Yang keempat, Enggak apa-apa, nyontek enggak apa-apa. Berarti nyatat kan, Masya Allah kan, Alhamdulillah. Yang keempat. Iya, beribadah kepada Allah dengan tata cara yang diajar. Baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, barakallahu fikum. 6, Tal, sini Pak. 6, silakan ke sini, barakallahu fikum. Antum pakai apa? Pakai size apa? L ya? Masih ada nggak L? Kalau nggak ada nanti ya M aja ya. 6, barakallahu fikum. Satu lagi. Baik, ada yang mau angkat tangan? Ini agak gampang ini, insyaallah. Ada yang mau angkat tangan nggak? Mau angkat tangan? Angkat tangan aja, nggak didenda kok kalau nggak. Baik. Bentar ya. Baik. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya, ada berapa macam di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Bisa? Nggak bisa? Bisa. Fadal, silakan dijawab. Siapa yang bisa jawab? Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita jika kita menjaga ayo Fadal. Nah, silakan. Yang pertama, Allah akan menjaga kita di dunia. Naam. Yang kedua, Allah akan menjaga kita di akhirat. Masya Allah. Ya, itu simpelnya seperti itu ya. Itu butuh penjabaran lagi. Tapi benar ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga apa? Iya, menjaga hartanya, kemudian menjaga keturunan kita ya. Seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Taib. Tal, sini, Bapak. Barakallahu fikum. Antum pakai size apa? M ya. L kayaknya udah habis nih. Iya, M udah habis, tinggal M. Iya, bisa kok muat nih. Ana pakai M. Baik. Udah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, tidak ada tanya jawab ya karena sudah lewat waktunya. Mohon maaf jika ada yang salah itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.